Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Zamzam Nurhuda, SSMA HUM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Morfologi Arab. Saya Putri Nisbun Nurhayat dari kelas 5C Terjemah ingin menjelaskan tentang mata kuliah morfologi, yaitu menjelaskan materi nomina yang mencakup ciri, pola, dan cakupan pembahasannya dalam bahasa Arab. Dan penjelasan kali ini ditunjukkan untuk penyelesaian tugas akhir ujian semester di semester 5. Yang akan saya bahas pertama kali adalah pengertian nomina. Ada banyak para ahli menyebutkan atau mendefinisikan nomina ini. Dalam bahasa Arab, nomina disebut sebagai isim. Nah, menurut Fromkin, nomina adalah sebagai kombinasi pada makna kata sifat, kata benda, artikel, atau bahkan kalimat. Sedangkan menurut Hidayatullah dalam bukunya yang berjudul Cakrawala Linguistik Arab menyebutkan bahwa nomina adalah kata yang mengacu pada makna yang terkandung di dalamnya tanpa menghubungkan waktu atau kala. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait nomina, kita harus tahu dulu apakah kata tersebut termasuk nomina isim atau bukan, yaitu dengan cara kita mengetahui ciri-ciri nomina atau isim itu sendiri. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah berharokat atau bernuansi tanwin, an, in, un. Contohnya, rojulun, kitabun, yang artinya laki-laki atau buku. Nah, yang kedua, kata yang dibubuhi alif lam. Contohnya, ar-rojulu atau al-kitabu, yang artinya laki-laki itu atau buku itu. Nah, yang ketiga, didahului oleh preposisi huruf jar, min, ila, ala. Contohnya, minarijal, yang artinya dari laki-laki itu. Nah, yang keempat, kata yang dibubuhi partikel sumpah. Contoh huruf sumpah ini ada bi, waw, sama ta. Nah, contohnya ada billahi, tallahi, wallahi, yang artinya demi Allah atau demi Tuhan. Yang kelima, ada kata yang didahului oleh huruf nida atau huruf panggilan. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya akhi, ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia, wahai orang-orang beriman, atau wahai seorang laki-laki. Nah, setelah kita bisa mengetahui dari pengertian nomina atau isim, terus ciri-ciri nomina atau isim, selanjutnya yang akan saya bahas adalah pola nomina atau pola isim itu sendiri. Yang pertama, ada nomina verba atau dalam bahasa Arab disebut sebagai isim masdar. Nah, isim masdar ini adalah letaknya setelah fiil mudhari dalam tasrif istilahi. Pada verba berakar 3 ini ada 5 pola yang sering digunakan. Yang pertama, fa'lun, contohnya fahmun, yang artinya pemahaman. Yang kedua, fa'alun, contohnya farahun, yang artinya kegembiraan. Nah, yang ketiga ada fa'alatun, contohnya sarawatun, yang artinya kemurahan hati. Yang keempat ada fu'ulun, yang artinya yang contohnya khurujun, yang artinya keluar. Nah, yang kelima ada fu'ulatun, yang contohnya suhulatun, yang artinya kemudahan. Pola yang kedua adalah isim marroh atau nomina ficis. Isim marroh atau nomina ficis ini adalah nomina yang menyatakan perbuatan yang dilakukan sebanyak 1 kali dengan ditandai pengakhiran kata tata marbutoh. Dan pola yang digunakan dalam nomina ficis ini ada 3. Yang pertama adalah furlatun, contohnya adalah syurbatun, yang artinya sekali minum. Pola yang kedua ada taf'ilatun, contohnya takribatun, yang artinya sekali pembalikan.
Yang ketiga adalah fi'lalatun. Contohnya dihrohatun yang artinya sekali berguling. Nah, pola yang ketiga adalah isim nar'u atau nomina specie. Nah, isim nar'u atau nomina specie ini adalah isim atau nomina yang menyatakan cara untuk melakukan sesuatu. Nah, pola yang digunakan dalam isim nar'u ini yang pertama adalah fi'latun. Contohnya ya, pada kata alkitabatu yang artinya cara menulis. Pola yang keempat adalah isim makan atau isim zaman yang dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai nomina loci et tempatoris yang artinya nomina yang menyatakan keterangan waktu atau tempat. Dan pola yang digunakan isim zaman atau isim makan ini ada dua. Yang pertama adalah maf'alun, contohnya maktabun yang artinya tempat menulis. Yang kedua adalah maf'ilun yang contohnya adalah masjidun, artinya adalah tempat beribadah yaitu masjid. Pola nomina yang kelima adalah isim alat atau nomina instrumental yang artinya nomina menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa pola yang digunakan dalam isim alat ini. Yang pertama adalah mif'alun. Contohnya adalah mibrodun yang artinya arsip. Pola yang kedua adalah mif'alun. Contohnya miqraldun yang artinya gunting. Pola yang ketiga adalah mif'alatun. Contohnya misrohatun yang artinya sisir. Nah, pola nomina yang keenam ada isim fa'il atau partisipal aktif dan isim maf'ul partisipal pasif. Nah, fa'il yang kita ketahui, fa'il ini adalah pelaku yang melakukan sesuatu. Dan maf'ul, sedangkan maf'ul itu adalah objek dari apa yang kita kerjakan. Nah, pola yang digunakan dari isim fa'il dan isim maf'ul ini yang pertama adalah fa'ilun ya. Ada fa'ilun, contohnya adalah katibun yang artinya penulis. Terus yang kedua adalah maf'ulun ya. Maf'ulun itu objek ya. Contohnya adalah maktubun yaitu yang ditulis. Artinya kalau yang tadi yang pertama bentuknya aktif penulis, yang kedua karena maf'ulun bentuknya objek berarti pasif. Nah, pola nomina yang ketujuh adalah isim wahdah atau nomina unitatis. Nah, nomina unitatis ini adalah nomina yang menandakan sebuah atau satu buah jenis benda atau satu bagian dari keseluruhan benda yang isinya serupa, isinya sama. Nah, sama seperti isim marroh ini ditandai dengan kata marbutoh. Contohnya adalah baqaratun yang artinya sapi. Pola yang ke-8 adalah isim kasroh yang artinya dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai nomina abundante vel multitudinis yang artinya nomina menandakan tempat objek yang terbentuk dari nomina yang berjumlah besar. Nah, pola yang digunakan adalah maf'alatun, contohnya mahyatun yaitu tempat yang penuh dengan ular, berasal dari kata hayatun yaitu ular. Nah, pola nomina yang ke-9 adalah isim wi'a yang artinya nomina dalam bahasa Indonesia yang disebut sebagai nomina fasis. Nah, nomina fasis ini adalah nomina yang menyatakan sebagai wadah yang berisi sesuatu. Pola yang digunakan isim wi'a ini adalah mif'alun. Contohnya miyahlabun yang artinya ember susu. Nah, asal katanya adalah halabun yang artinya susu. Pola yang ke-10 adalah isim mansub atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai nomina atau adjektif relatif yang artinya adalah nomina menyatakan bahwa sesuatu itu berhubungan dengan ditandai dengan tambahan sufiks ya
dan biasanya berkenaan dengan asal-usul keluarga, kelahiran, mazhab, sekte, dan sebagainya. Contohnya adalah Arabi, orang-orang Arab. Pola yang ke-11 adalah isim kaifiyah, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai nomina abstrak sifat, yang artinya nomina yang menggambarkan ide abstrak dari sesuatu yang mewakili atau menyimbolkan benda konkretnya. Nah, contohnya seperti ilahiyah atau ketuhanan yang berasal daripada ilahi atau Tuhan. Pola nomina yang terakhir, yang ke-12 adalah isim tasghir. Dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai nomina diminutif. Artinya, diminutif ini adalah mengecilkan. Pola yang digunakan isim tasghir ini adalah fu'ailun. Nah, contohnya jubailun yang artinya bukit dan asalnya adalah jabalun atau gunung. Nah, itulah ke-12 pola nomina yang harus kita ketahui atau pembahasan sorof ya, untuk bisa mengenal lebih lanjut pola-pola isim atau pola-pola nomina. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah cakupan pembahasan nomina dalam bahasa Arab. Nah, demikianlah penjelasan atau pemaparan yang saya sampaikan tentang materi isim atau nomina, ciri, pola, serta pembahasannya dalam bahasa Arab. Semoga video ini bisa diambil manfaatnya, khususnya bagi mahasiswa terjemah yang sedang belajar tentang morfologi ataupun sorof bahasa Arab. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada para teman-teman semua, serta kepada Bapak Dr. Zamzam Nurhuda SS MA Hum yang sudah memberikan ilmunya kepada para mahasiswa terjemah khususnya semester 5. Demikianlah dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.